perjumpaan. Di awal perjumpaan kita sudah diberkati, kita sudah mengalami bagaimana Allah itu setia, ya. Apapun yang kita sedang alami saat ini, apapun yang kita sedang kerjakan saat ini, mungkin kondisi kita di lembah kekelaman, artinya kita sendirian di ruang isolasi, kita sedang menghadapi berbagai macam masalah dalam keluarga kita. Sungguh, saya mau ingatkan Bapak Ibu, Allah adalah Immanuel. Mari saya persilakan Bapak Suyono untuk bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kami semuanya. Silakan, Kak. Oke, thank you, Helen. Shalom buat semua teman-teman. Saya berharap suara saya terdengar dengan jelas. Oke, ya. Saudaraku, kita memang akan belajar tentang Kasaloma Marriage. Di tangan saya ada buku yang saya tulis beberapa waktu yang lalu, dan buku ini sudah dibaca, saya rasa sudah puluhan ribu ya. Dan ini adalah cetakan ke-14 yang khusus. Saya sudah kirim bukunya ke Jambi, beberapa ya, berkoordinasi dengan Pak Ellen, dan kita nanti akan melakukan bedah buku, ya. Tapi kita atur waktunya nanti yang tepat karena saya masih ada urusan yang saya harus selesaikan terlebih dahulu supaya nanti kita bisa secara sistematis, secara runtut kita bisa bedah buku Kasaloma Marriage. Nah, untuk malam ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan introduksinya dulu sebelum kita nanti masuk ke bedah buku. Hari ini saya khusus mau berbicara tentang bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Bagaimana sebuah pernikahan itu bisa menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya. Karena kalau pernikahan Kristen tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam keluarganya, sesungguhnya itu bukan pernikahan Kristen. Itu bukan keluarga Kristen. Sekalipun menikahnya di altar gereja, sekalipun menikahnya itu diberkati oleh Pak Pendeta, ya, itu semuanya akan bergantung dari apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apakah pernikahan Bapak Ibu sekalian itu betul-betul menghadirkan Tuhan di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, saya akan sampaikan dasarnya terlebih dahulu supaya kita tidak salah memahami kebenarannya. Karena banyak suami istri Kristen, banyak keluarga Kristen yang berpikir terlalu sempit. Mereka berpikir bahwa menghadirkan Tuhan di dalam keluarga itu satu-satunya lewat ibadah, ya, lewat acara-acara rohani, lewat mesbah keluarga, lewat doa keluarga. Betul, saudara, betul. Bahwa hal-hal semacam itu akan membangun atmosfer rohani di keluarga, itu betul. Tapi menghadirkan Tuhan secara real di dalam pernikahan, di dalam keluarga, itu belum tentu, saudara. Kenapa? Karena orang Kristen yang menikah di altar gereja tidak otomatis pernikahannya menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya. Orang-orang yang melakukan pelayanan luar biasa aktif di gereja, di pelayanan segala macam, saudaraku, itu pun tidak otomatis mereka menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya. Ya, nah, saya mau memperjelas ini tentang satu cerita yang saya dapatkan dari negara Singapura, saudara, dari orang Singapura asli yang tinggal di sana. Ya, bagaimana sesungguhnya pernikahan Kristen tidak otomatis menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya. Satu kali di Jakarta, saudara, saya pimpin satu seminar tentang keluarga. Tanpa saya tahu ternyata salah satu peserta itu adalah suami istri yang datang dari Singapura. Mereka warga negara asli Singapura, mereka terbang ke Jakarta khusus untuk menghadiri seminar yang saya pimpin waktu itu.
Setelah itu, saudaraku, saya selesai sampaikan firman dan kebenaran, lalu saya diperkenalkan oleh panitia acara, saudaraku, dengan suami istri dari Singapura. Ya, saudaraku, sang suami, saudaraku, itu adalah profesinya adalah seorang hakim, ya, di Singapura. Nah, dia ini hakim, tapi hakim keluarga, saudara, dan khusus menangani keluarga Kristen. Dia anak Tuhan, dia hakim Kristen, profesinya juga menangani, ya, kasus-kasus di dalam keluarga Kristen, bukan non-Kristen. Jadi semua case yang dia tangani, yang coba dia damaikan, yang coba dia putuskan sebagai seorang hakim, itu semuanya adalah keluarga Kristen. Dan dia memberitahu kepada saya sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Di Singapura, dengan negara kecil dengan penduduk yang populasinya tidak seberapa, dia berkata, pernikahan Kristen yang punya kasus dan datang kepada dia untuk dihakimi, saudaraku, dia berkata setiap hari itu belasan kasus pernikahan Kristen. Nah, itu kalau dikalikan 30 untuk 1 bulan, saudaraku, itu jumlahnya ratusan, saudara. Ya, dalam setahun itu ribuan, saudara. Nah, dia hanya salah satu hakim keluarga Kristen. Sementara ada hakim-hakim lain yang juga menangani keluarga Kristen. Jadi saudara bisa bayangkan betapa banyaknya kasus-kasus di dalam keluarga Kristen. Padahal mereka betul-betul keluarga Kristen. Diberkati pernikahannya di gereja. Mereka orang-orang yang dulu ikut bimbingan pranikah. Mereka orang-orang yang digembalakan. Mereka orang-orang yang aktif di dalam acara-acara rohani secara Kristen. Tapi dia berkata, mayoritas kasus-kasus yang datang ke meja dia, itu hampir semuanya adalah kasus perceraian. Sebagian lagi adalah kasus orang tua dan anak. Jadi bayangkan, dalam setahun, ribuan kasus yang dia tangani, hanya satu hakim saja, itu dia berkata, saya hampir tidak pernah berhasil memediasi pasangan yang mau cerai, akhirnya mereka tetap cerai. Rupanya di sana sama seperti di Indonesia. Jadi kalau ada suami istri mau cerai, itu akan dimediasi lebih dulu, berusaha untuk dirujukkan. Dia melakukan hal yang sama. Dia berusaha untuk merujukkan mereka, kasih ayat firman Tuhan dan sebagainya, bahwa Tuhan membenci perceraian. Toh akhirnya dia berkata, saya harus menyerah melihat begitu banyak kasus yang saya tangani, hampir semuanya tidak berhasil saya mediasi untuk rujuk kembali dan mereka cerai. Ini keluarga Kristen. Berarti kekristenan itu hanya status atau label cap atas pernikahan keluarga mereka. Tapi ketika itu berujung dengan kehancuran, perpisahan, dan perceraian yang sangat menyakitkan dan melukai, saudara, itu artinya suami dan istri ini tidak menghadirkan Tuhan di dalam keluarga mereka. Kadang-kadang kasusnya orang tua dan anak. Dia cerita satu kali, ada seorang bapak datang kepada dia, melaporkan tentang kasus yang dia alami bersama dengan anak laki-lakinya. Dia punya salah satu anak laki-laki itu sukses bisnisnya, kaya raya. Lalu karena dia nggak punya pekerjaan, dia pengangguran dan dia butuh hidup. Dia minta kepada anaknya yang sukses ini untuk dia itu disantuni, saudara. Dan yang dia minta kepada anaknya untuk dia disubsidi, disantuni setiap bulan itu hanya $50 Singapura. Tapi anaknya itu menolak. Dan anaknya berkata, jangankan $50, 1 sen pun sampai mati saya tidak akan pernah memberikan itu kepada papa. Saudara, $50 Sing itu kalau dirupiahkan itu hanya kira-kira 500 juta lebih sedikit. 500.000 rupiah lebih sedikit.
1 juta aja nggak ada. Tapi aneh, anaknya menolak mati-matian. Padahal anaknya itu sukses, bisnisnya luar biasa. Lalu hakim ini berusaha mendamaikan. Dia panggil sang anak. Karena kasus sudah sampai ke hakim, anaknya harus datang. Ketika dia tanya, apa sih artinya $50 buat kamu? Hanya padahal itu orang tua kamu, itu ayah kandung kamu. Anaknya menjawab dengan nada yang penuh kemarahan dan kebencian. Dia berkata, Pak Hakim, saya walaupun punya uang jutaan dolar, saya tidak akan pernah memberikan sedikit uang pun kepada laki-laki itu. Saya tidak mau melihat dia. Bahkan wajahnya aja saya nggak mau lihat lagi. Lalu ketika hakim ini bertanya apa yang terjadi, anak muda ini berkata, ketika dia masih kecil, ayah kandungnya itu mengkhianati keluarga ini. Dia pergi dengan wanita lain, meninggalkan keluarga ini sampai bertahun-tahun dan sama sekali melepaskan tanggung jawab. Ibunya betul-betul berjuang menghidupi dan memberi makan dan menyekolahkan anak-anaknya. Dia berkata, kalau saya tidak membunuh dia saja, itu sudah untung. Ngapain saya harus kasih uang kepada laki-laki brengsek seperti itu? Saya tidak pernah menganggap dia sebagai ayah, papa. Kenapa? Karena laki-laki seperti itu tidak pantas untuk hidup dan diakui sebagai ayah. Sedemikian dalam kebencian dari sang anak. Ini yang saya ceritakan kepada saudara adalah keluarga Kristen. Lalu hakim ini dengan bijak dia berkata, kalau ayahmu melakukan itu, mengkhianati, dia memang salah. Dan mungkin kesalahannya tidak bisa terampuni. Tetapi kalau kamu sebagai anak, kamu memiliki banyak uang, kamu sebetulnya mampu menyisihkan sebagian buat ayah kamu. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, apa bedanya kamu dengan ayah kamu? Kalau kamu mau menjadi anak yang tidak sama rendahnya sikap dan attitude-nya seperti ayah kamu, sisihkan sebagian uangmu yang tidak seberapa itu untuk ayah. Akhirnya sang anak setelah diberi nasihat, dia luluh juga dan akhirnya dia memberi santunan kepada ayahnya setiap bulan dengan uang yang tidak terlalu seberapa banyak, saudaraku. Saudara, ada banyak luka, ada banyak kisah pengkhianatan, ada banyak kehancuran. Anak-anak tumbuh dengan rasa sakit yang luar biasa, sehingga mereka mengalami problem dan masalah di dalam diri mereka secara kejiwaan dan sebagainya. Itu semuanya karena apa? Karena orang tua mereka di dalam sebuah pernikahan itu tidak pernah menghadirkan Tuhan atas keluarganya. Jadi kalau yang dihadirkan bukan Tuhan, tentu sebaliknya yang dihadirkan itu setan. Yang dihadirkan itu kuasa yang lain. Ya. Padahal itu adalah keluarga Kristen. Nah, ini mempertegas pernyataan saya. Ketika sepasang suami istri menikah secara Kristen, diberkati di altar gereja sekalipun, tidak otomatis mereka menghadirkan Tuhan di dalam keluarga mereka. Sekarang bagaimana? Kita mau masuk kepada poin malam hari ini. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa menghadirkan Tuhan di keluarga kita. Saudara, ingat, Tuhan itu roh. Dia tidak bisa hadir secara fisik seperti kita. Tetapi, kalau suami dan istri, mereka mempunyai gaya hidup mempraktekkan karakter Tuhan, maka sesungguhnya, saudara, karakter Tuhan yang mereka terus lakukan dan bangun menjadi gaya hidup setiap hari antar suami dan istri, istri dan suami, itu artinya Tuhan
hadir secara real di dalam keluarga itu. Ya, malam ini saya menyampaikan paling tidak ada 2 karakter Tuhan yang menonjol, yang bisa dihadirkan oleh suami istri supaya betul-betul Tuhan itu hadir atas keluarganya. Ya, yang pertama, 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Saya bacakan ya. Jika kita tidak setia, Dia Tuhan tetap setia. Karena Dia Tuhan tidak dapat menyangkal diri. Saya ulangi ayat 13a. Jika kita tidak setia sekalipun, Dia Tuhan tetap setia. Saudara perhatikan, bahkan ketika saudara dan saya tidak setia, Tuhan itu ternyata tetap setia. Artinya apa? Kesetiaan Tuhan tidak pernah bisa dibatasi saudara mau setia atau tidak. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kelemahan, kesalahan, pelanggaran, atau dosa kita. Kesetiaan Tuhan bahkan tidak bisa dihapuskan oleh pengkhianatan kita. Saudara bisa bayangkan, ini salah satu karakter Tuhan yang menonjol sekali. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Saudara ingat lagu penyembahan yang tadi menjadi pembuka ibadah kita malam ini, yang tadi dinyanyikan oleh Yosua Abraham. Saya menikmati penyembahan malam ini. Saya menikmati betul-betul. Dan saudara ingat kata-kata di dalam pujian yang dia berikan, saudara. Allah itu setia. Tuhan itu begitu setia. Bahkan kesetiaan Tuhan tidak pernah bisa dihentikan oleh ketidaksetiaan kita. Dahsyat sekali. Jadi kalau suami dan istri, bapak dan ibu, memiliki gaya hidup setia satu sama lain, saya mau beritahu kepada Anda, sesungguhnya Anda sedang menghadirkan Tuhan di keluarga saudara. Ketika di dalamnya adalah suami yang setia, di dalamnya adalah istri yang berjalan di dalam kesetiaan, engkau menghadirkan Tuhan secara nyata atas keluargamu. Saudaraku, kesetiaan hari-hari ini sudah menjadi barang yang langka. Ya. Kesetiaan di luar rumah apalagi. Di dalam rumah juga sama saja, saudara. Di dalam keluarga Kristen pun kesetiaan menjadi barang yang langka. Saya satu kali melayani waktu saya dengan istri ke Eropa pelayanan. Ya, tiba-tiba saya diberitahu oleh panitia yang mengundang kami, Pak, besok ada satu gereja perintisan di satu tempat, mereka mau bikin ibadah karena Bapak datang, bersedia nggak Bapak untuk melayani? Nah, karena waktunya memang lowong, saya berkata, oke, atur aja. Karena waktu saya di sini, kalian yang mengatur. Ya. Akhirnya kami berangkat, saudara, besok. Itu di daerah perbatasan antara Belanda dan Jerman, namanya daerah Enschede. Nah, kami sampai di sana beberapa menit sebelum ibadah mulai. Jadi jemaat sudah berdatangan, saudaraku, dan hampir semua jemaat sudah pada datang. Waktu saya masuk ke ruangan, kira-kira ada 50-60 orang. Itu masih gereja perintisan, saudara. Nah, saya surprise sekaligus kaget. Sekaligus miris di hati dan prihatin. Kenapa, saudara? Karena begitu saya masuk dan saya lihat jemaat di situ, saudaraku. Ternyata, saudara, hampir semuanya itu wanita, saudara. Perempuan semua. Lakinya, saudaraku, bisa dihitung dengan jari. Yang laki, saudaraku, itu salah satu pemimpinnya di situ. Karena yang pemimpin di situ itu suami istri. Nah, suaminya laki, saudaraku. Terus satu lagi pemain musik, saudaraku. Plus satu lagi jemaat. Ya, jadi kira-kira hanya 3 di antara 50-60 jemaat
Sepanjang mata saya melihat, saudaraku, wedok kabeh, saudaraku. Wanita semuanya, saudaraku. Ya, ada wanita usia setengah baya, di bawah setengah baya, lalu mereka bawa anak-anak mereka yang remaja, wanita juga, saudaraku. Waduh. Nah, karena itu masih gereja kecil perintisan, mereka betul-betul kental sekali dengan fellowship. Jadi saya diperkenalkan dengan jemaat oleh pemimpinnya, kami ngobrol sebentar dan sebagainya sebelum ibadah. Dari situ saya tahu, saya mendengar kisah yang sangat menyedihkan. Di mana saat itu, saudaraku, jemaat-jemaat keluarga yang datang ini, hampir tidak ada satupun yang menikahnya satu kali. Mereka menikah 2 kali, 3 kali, ada yang 4 kali. Sudah 3-4 kali menikah, itu pun masih ditinggal oleh sang suami. Suaminya cari wanita lagi yang lain. Saudara bisa bayangkan, mereka ini korban dari ketidaksetiaan yang namanya pria. Pria Sontoloyo, saudaraku. Ya. Di situ nggak ada kesetiaan. Dan itu betul-betul melukai dan menghancurkan mereka. Saya bisa melihat sorot mata dari anak-anak remaja yang mereka bawa ke ibadah itu. Di mana itu sorot mata yang penuh dengan luka. Sorot mata yang tidak tahu apa yang dikerjakan dan seperti tidak punya masa depan. Menyedihkan, saudara. Kesetiaan betul-betul harus hadir di dalam pernikahan Kristen. Di situ Tuhan akan hadir secara nyata. Topik yang saya sudah siapkan, saudaraku, untuk saya khotbahkan waktu itu berubah dalam hitungan menit. Saya langsung khotbah tentang keluarga. Dan Tuhan betul-betul melawat jemaat di tempat itu. Mereka dikuatkan, mereka dilawat Tuhan di jamah Tuhan. Luar biasa, saudara. Mereka semuanya saudara, mengalami Tuhan waktu itu. Tapi luka itu saudara, akan terbawa. Sampai betul-betul mereka pulih di dalam Tuhan. Ini akibat dari ketidaksetiaan, saudara. Nah, ketika suami dan istri saling setia, maka mereka betul-betul akan membawa pemulihan buat keluarga. Tuhan hadir atas keluarganya, atas anak-anaknya. Tuhan hadir atas hubungan suami istri. Anak-anak saya, mereka bertumbuh dewasa. Saya punya 3 anak. Sekarang mereka sudah dewasa. Belum punya pasangan sih, tapi mereka semuanya ingin punya pasangan dan membentuk keluarga dan pernikahan seperti papi maminya. Karena mereka melihat kesetiaan itu begitu luar biasa, begitu indah, memberkati mereka. Mereka tumbuh di dalam kesetiaan. Sehingga tanpa disadari, ini luar biasa sekali. Karena anak-anak saya, saudaraku, mereka melihat kesetiaan papi maminya. Dan Tuhan hadir lewat kesetiaan itu. Anak-anak saya, mereka ini menjadi orang-orang yang setia di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup mereka. Anak saya yang pertama, itu sekarang sudah lulus dokter, sekarang kerja di Kalimantan. Di sana, dia ditunjuk sebagai ketua vaksinasi. Dan itu pekerjaannya luar biasa, berat sekali, dan tidak dibayar. Padahal dia juga butuh uang kan untuk dia. Tapi dia setia mengerjakan apa yang diberikan tanggung jawab itu oleh pemerintah. Sekalipun dia tidak dapat bayar. Anak saya yang kedua masih magang kerja di sebuah perusahaan. Dia dalam waktu 2 minggu kerja, dia sudah diangkat sebagai kepala unit dari 1 divisi. Baru 1 bulan mengerjakan bagian itu. Dipindahkan ke unit yang lain, tetap jadi kepala unit.
Baru setengah bulan dipindah lagi saudara, ke unit yang lain. Bukan karena dia tidak mampu melakukannya, tapi karena atasannya dan ownernya melihat anak ini ditempatkan dimanapun unit itu jadi baik karena ada dia di situ. Dan dia begitu setia. Dia ditaruh di unit manapun, dia beri kontribusi yang terbaik. Dia lakukan yang terbaik. Padahal masih magang, gajinya sangat kecil. Kalau mau dihitung-hitung, kalau dia harus ngekos, dia harus transportasi, harus makan, gajinya enggak cukup. Tapi dia berkata, ini proses belajar buat saya. Saudara, saya kalau melihat anak-anak saya tumbuh luar biasa seperti itu dengan karakter yang indah, saya tahu persis. Itu tidak terjadi secara instan, secara otomatis. Tidak. Tapi karena mereka tumbuh di dalam nilai ilahi, mereka tumbuh di dalam atmosfer kesetiaan. Karena arti setia bukan hanya tidak selingkuh, tapi arti setia juga menjalankan fungsi masing-masing. Suami, ayah berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian juga istri atau ibu. Sebagai pria, saudara, pemimpin keluarga, saya punya fungsi salah satunya pencari nafkah. Saya harus menafkahi keluarga saya. Saya harus memfasilitasi minat anak-anak saya. Dan ketika mereka punya ketertarikan dan cita-cita, saya sekuat tenaga sudah menyediakan fasilitasnya supaya mereka bisa mencapai apa yang menjadi mimpi mereka. Dan mereka tahu persis, saya betul-betul berjuang, bergumul, dan selalu berusaha memberi yang terbaik untuk mereka bisa mendapatkan fasilitas untuk semua hal yang mereka ingin capai di dalam hidup mereka. Dan itu membuat anak-anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kesetiaan itu dimensinya luar biasa. Dan itu pengaruh dampaknya begitu dahsyat untuk keluarga. Kenapa? Karena ketika Anda suami yang setia, ketika Anda istri yang setia, tahukah Anda bahwa Anda sedang menghadirkan Tuhan secara nyata di keluarga Anda? Luar biasa. Satu kali seorang ibu datang kepada saya untuk konseling. Ternyata dia berkata pada saya bahwa dia mau cerai suaminya. Lalu dia berkata begini, Pak Pendeta, saya terus terang tidak ingin, saya datang ke sini bukan untuk minta nasihat supaya tidak bercerai. Karena keputusan saya bercerai itu sudah bulat. Jadi tolong saya jangan dinasihati untuk tidak bercerai. Saya datang kepada Pak Pendeta, minta satu hal, doakan saya supaya saya kuat menjadi single parent. Supaya setelah cerai, saya kuat menjalani kehidupan saya dengan anak-anak saya. Dia punya 2 anak perempuan masih kecil, saudaraku, SMP dan SD. Suaminya itu orang bule asli, bau keju. Ya. Dan ternyata di dalam pernikahan dia, saudaraku, selama menikah bertahun-tahun sampai punya anak, itu suaminya tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dia yang harus banting tulang, saudaraku, untuk menafkahi keluarga. Suaminya tiap hari yang dilakukan apa? Pergi ke tempat gym, membentuk otot-otot tubuhnya supaya penampilannya itu bagus. Memang suaminya sudah mendekati setengah baya, itu badannya masih bagus. Ya, atletis, tinggi besar, ganteng sekali, mirip saya. Cuma mirip loh, cuma mirip. Saudara jangan
terintimidasi. Ya. Nah, suaminya bule asli ganteng, penampilannya bagus, tubuhnya luar biasa, atletis, tinggi besar, saudaraku. Waduh, pokok kalau lihat secara penampilan, ini suami idaman. Saudara. Tapi ternyata suami ini justru mendatangkan banyak penderitaan dan luka untuk keluarganya. Dan si istri sudah berkali-kali mendorong suaminya untuk suaminya yang kerja. Lalu usaha yang dirintis oleh istrinya, dia minta suaminya yang memimpin, mengepalai, dia bantu. Tapi suaminya nggak pernah mau. Jadi suaminya itu nggak pernah kerja, tidak menghasilkan uang, tapi kerjaannya menghambur-hamburkan uang. Bahkan pernah meninggalkan keluarga ini selama sekian waktu. Akhirnya ya pulang-pulang sendiri karena duitnya habis. Ya, karena nggak kerja. Lama-lama sang istri sudah nggak tahan. Dia berkata kepada saya, Pak, saya ini menikah atau nggak menikah, punya suami atau nggak punya suami, ya kayaknya sama saja. Wong yang kerja saya, yang ngurus anak-anak saya, yang ngatur ini itu saya, perusahaan saya, rumah tangga saya. Lah terus buat apa saya punya suami kalau seperti itu? Lebih baik kan nggak punya suami. Karena kalau melihat dia, aduh saya udah bete, saya sudah betul-betul jengkel, sakit hati benar. Tapi kemudian saya layani dia. Saya konseling, saya sampaikan kebenaran, sampai hanya Tuhan jamah hatinya. Sampai hanya dia berkata, oke Pak, saya kalau semula datang minta didoakan supaya saya kuat menjadi single parent. Tapi sekarang saya minta didoakan supaya saya kuat menjadi istri yang setia. Saya tidak akan bercerai. Karena Bapak mengatakan, itu firman Tuhan. Lalu kami layani dia, saudaraku, kami bina dia. Dan kemudian dia penuhi janjinya. Dia nggak ceraikan suaminya, saudaraku, dan dia tetap tinggal bersama suaminya. Lalu, saudaraku, kira-kira 1,5 tahun kemudian, suaminya meninggal. Dan saya diminta untuk pimpin ibadah penghiburan dan pemakaman sang suami. Waktu dia datang kepada saya cerita dengan air mata, dia berkata, saya memang sedih kehilangan suami. Tapi saya begitu bersyukur karena lebih dari 1 tahun yang lalu, Bapaklah yang mencegah saya menjadi istri yang tidak setia. Bapaklah yang menasihati saya supaya saya setia dengan pernikahan saya. Dan saya jalankan itu. Dan mengalirlah sebuah kisah yang indah. Suaminya itu sebelum meninggal itu sakit. Sakitnya makin parah, akhirnya masuk ICU, koma, akhirnya meninggal. Nah, sebelum jatuh sakit, saudaraku, beberapa bulan sebelumnya, jadi sehat betul, karena suaminya itu nggak pernah sakit apa-apa. Tubuhnya betul-betul sehat, makannya dijaga betul, semua organik, makannya makan sehat, dan tubuhnya dijaga dengan olahraga, nge-gym, dan sebagainya. Jadi nggak pernah sakit, saudara. Nah, ketika masih kondisi sehat, saudara, ya, kira-kira 1-2 bulan sebelum jatuh sakit, 1 hari, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Suaminya tuh tiba-tiba berlutut di kakinya. Sambil nangis, cium kakinya, lalu berkata, ampuni saya, maafkan saya. Selama ini saya tidak menjadi suami dan papa yang baik. Selama ini saya membuat kamu menderita. Dia minta dimaafkan oleh istrinya. Istrinya kaget-kaget, nggak karu-karuan. Kenapa? Karena berpuluh-puluh tahun dia tinggal hidup bersama dengan seorang pria yang dia tahu egonya luar biasa, egoisnya luar biasa. Jangankan minta maaf kalau salah. Ya, salah saja nggak mau disalahkan, harus selalu benar. Dan yang luar biasa, sehabis sang suami berlutut minta maaf sama dia, suaminya datangi 2 anaknya. Dan suaminya meminta maaf kepada anak-anaknya. Sebagai seorang papa dia akui dia bukan papa yang baik.
Dan dia akui papamu ini membuat mamamu menderita karena kelakuan papa kamu. Saudara, Tuhan pulihkan keluarga ini. Memang rencana manusia beda dengan rencana Tuhan. Kira-kira 1 bulan setengah kemudian, suaminya sakit. Ya, dimulai dari sakit lutut kalau nggak salah, daerah kaki. Lama-lama akhirnya sakitnya jadi parah. Lalu mulai masuk ke menyerang organ dalam tubuhnya, ginjalnya dan sebagainya. Sampai kemudian dia harus masuk ke rumah sakit. Itu pun dipaksa oleh sang istri. Tidak lama masuk rumah sakit, masuk ICU. Ya, HB-nya drop, tensinya rendah, sampai akhirnya meninggal. Di pemakaman, saya sampaikan kisah ini kepada semua yang datang. Mereka datang tahu persis bahwa keluarga ini dulu tidak harmonis dan sudah hampir bercerai berkali-kali. Lalu sang istri berkata kepada saya, Pak, saya begitu bersyukur. Anak-anak saya ketika tahu papahnya meninggal, memang mereka sedih karena kehilangan. Tapi mereka berkata begini, Mah, kita bersyukur ya, Papa meninggal sebagai orang baik, bukan sebagai orang jahat yang melukai dan menghancurkan keluarganya. Jadi dulu anak-anaknya juga pahit sama papanya. Tapi kemudian ketika papanya minta maafan, berubah sama sekali. Anak-anaknya mengagumi perubahan itu. Dan anak-anaknya berkata, kita bersyukur Papa meninggal, Dedi meninggal sebagai orang baik, bukan orang jahat. Saudara, apa yang membuat pemulihan ini terjadi dan anak-anak bisa memaafkan papahnya? Karena kesetiaan seorang istri. Dan ketika itu dinyatakan, maka Tuhan hadir atas keluarga ini. Jadi yang pertama, saudaraku, adalah kesetiaan. Kesetiaan. Yang kedua, Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Kristus mati buat kita bukan ketika kita baik, bukan ketika kita memenuhi standar Tuhan, tetapi ketika kita masih berdosa. Ketika kita diskualifikasi, ketika kita jauh dan tidak memenuhi standarnya Tuhan, Kristus mati untuk saudara dan saya. Itu artinya, karakter kedua yang menonjol dari Tuhan adalah pengampunan atau kasih tak bersyarat. Kalau suami istri memiliki gaya hidup mengampuni, menerima pasangannya tanpa syarat, kasih tak bersyarat, bukan kasih yang bersyarat. Tapi yang didemonstrasikan adalah kasih tak bersyarat, pengampunan yang terus-menerus mengalir. Tahukah Anda bahwa sesungguhnya Anda menghadirkan Tuhan di dalam keluarga Anda? Saudara, saya satu kali melayani sebuah KKR di sebuah kota di Jawa Tengah. Saya datang atas undangan seorang pria. Nah, pria ini dulu dikenal sebagai penjahat di kotanya. Jadi di kota itu, penduduk asli kota itu tidak ada satupun rasanya yang tidak mengenal laki-laki ini. Tapi saya yang mengenalnya sebagai pria yang jahat. Ya, pria ini pernah bunuh orang dan dia masuk ke penjara. Kalau nggak salah 10 tahun atau 12 tahun. Ya. Lalu dia keluar dari penjara dan hidupnya juga masih berantakan dan sebagainya. Tapi satu hari, pria ini bertobat melalui pelayanan kami. Lalu saya diundang datang untuk KKR di kota itu. Ya. Waktu saya pelayanan, saudaraku, selesai saya turun dari mimbar, saya ngobrol dengan beberapa jemaat yang datang di KKR itu.
Ya, saya tanya, Bapak sama Ibu datang ke sini, kenapa? Apa yang membuat kalian tertarik untuk datang? Lalu mereka berkata begini, Pak, Bapak yang tadi bersaksi itu, Pak, kami kenal dia. Dulu itu dia penjahat, preman yang luar biasa. Ya. Orang Tionghoa, tapi TNI, polisi pun dia pukuli. Ya, dalam kamus hidupnya tidak mengenal kata takut, apalagi takut mati atau dibunuh orang. Bunuh orang sudah pernah, dibunuh pun dia nggak takut. Jadi kami tahu betapa jahatnya orang ini, Pak. Tapi satu hari kami mendengar dia bertobat, hidupnya berubah total. Nah, kami datang, Pak, karena kami ingin melihat sendiri. Kenapa? Karena banyak orang ketika mendengar perubahan orang ini, Pak, hampir semuanya ngomong begini, termasuk saya, Pak. Kalau saya nggak lihat sendiri, saya nggak percaya. Saking jahatnya orang itu, Pak. Jadi mereka datang, saudaraku, ternyata ke KKR itu, ternyata bukan karena yang khotbah Stefanus Wiono, tapi karena mereka mau lihat secara langsung dengan mata kepala sendiri seorang penjahat yang sudah meninggalkan jejak hitamnya dan sekarang hidupnya berubah. Saya bertemu dengan istrinya dan saya tanya sama istrinya, bagaimana suamimu sekarang? Istrinya berkata, waduh Pak, puji Tuhan luar biasa. Sekarang ini Pak, kalau saya nggak ketemu agak lama pun saya kangen. Karena dia suami yang penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang kepada istri dan anak-anak. Bagaimana anak-anak kamu, saya tanya? Dia berkata, anak-anak saya beberapa kali ngomong sama saya, Mi, nanti kalau aku besar, aku pengen kayak papi. Dia seorang laki-laki yang sangat bertanggung jawab menyayangi keluarga. Anak-anak saya bangga, Pak, dengan papinya. Lalu saya tanya pertanyaan terakhir. Terus kalau hidup suamimu dulu gimana? Dia berkata sambil senyum, Pak, tolonglah kalau itu jangan ditanya, Pak. Kalau saya cerita saya malu sendiri karena betapa jahatnya dia. Dia jahat sama orang lain, dia juga jahat sama istri dan anak-anak. Bapak tahulah, orang di seluruh kota ini juga tahu betapa jahatnya dia. Jadi saya nggak usah cerita ya Pak. Yang penting sekarang ini betul-betul anugerah Tuhan buat keluarga kami. Saudara, saya tidak sedang mencerita, poin saya bukan saya bercerita tentang hebatnya sang suami. Tapi saya sedang menyampaikan kepada saudara, poin penting saya adalah betapa hebatnya sang istri. Kalau tidak ada istri yang mengampuni, walaupun dia sudah bertobat, laki-laki itu, saudaraku, itu akan terucilkan dan dia akan terbuang dari keluarganya. Kalau tidak ada seorang istri yang walaupun tersakiti bertahun-tahun, tapi tetap melepaskan pengampunan, tidak akan pernah ada anak-anak yang mengatakan, aku bangga kepada papiku. Dan kalau aku besar nanti, aku pengen jadi seperti papiku. Pemimpin keluarga yang baik dan bertanggung jawab. Kalau tidak ada istri yang mengampuni, keluarga ini sudah hancur. Dan saya pun 100% percaya, suaminya mengalami zaman Tuhan dan bertobat, itu pun karena Tuhan melihat hati sang istri yang penuh dengan kasih tak bersyarat. Hati yang mengampuni suaminya. Lewat pengampunan, engkau menghadirkan Tuhan di dalam keluargamu. Iya. Tapi kalau engkau saling melukai satu sama lain, masalah sederhana jadi bisa ribut besar. Apalagi masalah besar, itu bisa jadi perang dunia ketiga. Maka, yang engkau hadirkan bukan Tuhan. Yang engkau hadirkan itu kuasa yang lain. Tentu yang berlawanan dengan Tuhan. Yang engkau hadirkan itu setan. Ya.
Yang kau hadirkan itu hantu. Tapi kalau engkau punya pengampunan sebagai gaya hidup, engkau menghadirkan Tuhan. Tolong jangan dibalik jadi hantu. Engkau harus menghadirkan Tuhan, bukan hantu. Lewat apa? Lewat karakter Tuhan. Kristus mati ketika kita masih berdosa. Itu karakter Kristus yang Tuhan yang menonjol adalah pengampunannya. Jadi kalau engkau saling mengampuni, dan itu jadi gaya hidup, engkau sedang membangun atmosfer yang luar biasa. Atmosfer ilahi di dalam keluarga. Dan Tuhan hadir secara nyata, real di dalam keluarga. Saudaraku, kami itu suka sekali ngobrol dengan anak-anak ketika mereka masih bersama-sama. Sekarang 2 anak sudah ada di luar kota. Sebentar lagi yang paling kecil nyusul ke luar kota, tinggal saya dengan istri berdua. Ya, kalau kami ngobrol kumpul bareng-bareng, aduh itu waktu yang paling indah, momentum yang luar biasa untuk kami nikmati, saudaraku. Nah, satu kali anak saya yang nomor 1, waktu kami ngobrol lengkap 5 orang, ya suami istri dan 3 anak. Anak saya yang pertama, ya itu sambil makan kami ngobrol, tiba-tiba dia ngomong begini, "Pimi, Bu, sekali-sekali papi mami itu bertengkar besar gitu loh, ribut besar." Saya ambil ketawa tanya, "Lo kenapa, Nak?" "Ya, teman-temanku itu sering sekali cerita kalau orang tuanya itu sudah biasa bertengkar, mereka ribut besar satu sama lain. Lah, waktu mereka tahu bahwa papi mami nggak pernah seperti itu, mereka tuh heran. Jadi kayaknya seru ya, Pi, kalau papi mami itu bertengkar hebat aja. Kok kayaknya nggak pernah gitu." Saudaraku, dia tertawa, kami juga semua tertawa. Tentu saja dia bercanda. Kalau papi mamnya ribut besar, tentu dia sedih, saudaraku. Tapi sebetulnya dia mau menyampaikan sebuah pesan kepada orang tuanya. Tetaplah kalian berdua saling mengampuni. Tetaplah kalian berdua saling menerima tanpa syarat dengan kasih Tuhan. Karena itu menjadi teladan buat kami. Karena anak saya pernah bertanya, bisa nggak ya kami dapat pasangan seperti papi mami? Kami rindu, kami kepingin seperti itu. Saudara, Tuhan itu hadir secara nyata. Dan anak-anakmu bisa merasakan hal itu. Hubungan suami istri akan bertumbuh, akan jadi indah, menyenangkan, luar biasa. Ketika apa? Tuhan hadir di dalam hubungan suami istri. Itu sebabnya menghadirkan Tuhan itu artinya engkau harus punya gaya hidup seperti karakter Tuhan. Lewat itu engkau membangun atmosfer kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Yang pertama, kesetiaan, karena Dia setia. Allah setia sekalipun kita tidak setia. Bahkan Dia tidak bisa menyangkal dirinya untuk tidak setia. Itulah Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak bisa dicegah oleh dosa kita sekalipun untuk tidak mengampuni kita. Itu adalah karakter Tuhan yang menonjol. Kasihnya yang tak bersyarat di atas kayu salib. Itu sebabnya penjahat di sebelahnya pun yang menerima Dia. Itu ada di Firdaus hari itu bersama-sama dengan Yesus. Di atas kayu salib pula Yesus berdoa, "Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Berdoa buat musuh. Kenapa? Mengampuni. Setiap tetesan darah di Golgota itu akhirnya menjadi sungai pengampunan buat setiap kita. Ketika pernikahan berlimpah dengan pengampunan, engkau menghadirkan Tuhan di dalam keluargamu. Mari kita tunduk kepala. Berbicara kepada kami, Tuhan. Berbicara di hati kami. Berbicaralah kepada suami dan istri saat ini. Berbicaralah kepada kami pribadi. Kami rindu menghadirkan Engkau di dalam keluarga kami. Dan itu bukan satu-satunya melalui ibadah mesbah keluarga, acara-acara rohani. Tapi yang lebih Engkau rindukan, Tuhan,
kami bisa menghadirkan Tuhan dalam keluarga kami. Lewat kami memiliki gaya hidup seperti karakter Tuhan. Kesetiaan dan pengampunan. Kesetiaan dan kasih tak bersyarat. Lewat itu Tuhan hadir. Karena Tuhan dengan karakternya tidak bisa dipisahkan. Engkau tidak bisa menyangkal dirimu, engkau tidak setia. Engkau tidak bisa menyangkal dirimu, Tuhan, bahwa engkau bukan Maha Pengampun. Ampuni kami, Tuhan. Jika selama ini label pernikahan Kristen kami hanya pada area liturgi saja, hanya pada koridor agama Kristen saja. Kami setia aktif dengan ibadah-ibadah acara rohani. Tapi kami tidak mendemonstrasikan dan memiliki gaya hidup karakter ilahi itu. Ampuni kami, Tuhan. Kami akan menghadirkan dan harus menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kami. Lewat kesetiaanku sebagai suami. Lewat kesetiaanku sebagai istri. Lewat aku dan pasanganku saling mengampuni. Kapanpun itu dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah ini boleh menjadi warisan abadi di dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mantap sekali Kak. Haleluya. Saya percaya semua kita yang mengikutinya sangat diberkati malam hari ini. Ya, saya percaya sekali. Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang akan mau bertanya, boleh di WA, ya, boleh diketik dalam pertanyaan dan bisa disampaikan kepada Pak Suyono. Sambil kita menunggu, saya akan akan bertanya sama Kak Suyono ya. Menarik sekali malam ini, ya, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga kita. Jadi nggak cukup hanya sekedar kita menikah di altar gereja, ya, kemudian tiba-tiba secara simsalabim keluarga kita sudah bisa jadi sejahtera dan damai, tapi ada prosesnya. Nah, Kak Yono, pertanyaan pertama saya Kak, ini sambil kita menunggu teman-teman yang akan bertanya secara tulisan, ya, supaya kita bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kak, tadi kan Kak bicara tentang kesetiaan. Allah adalah setia. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi pasangan yang tidak setia, Kak, dalam pernikahan. Ya. Biasanya kata orang kalau ada duit pria itu lebih banyak ya di luar gitu kan. Nah, tidak menjadi suka jajan, suka ini, suka itu. Nah, bagaimana kita sebagai istri menghadapi pasangan yang tidak setia, Kak? Ya. Kalau kita menghadapi pasangan tidak setia, yang pertama, jangan membalas dengan ketidaksetiaan juga. Karena saya menemukan beberapa pasangan keluarga Kristen, ketika pasangannya tidak setia, selingkuh misalnya, dia balas selingkuh. Ya, dia berkata, memangnya yang bisa selingkuh cuma kamu, memangnya saya nggak bisa. Dia balas selingkuh, bahkan kadang-kadang lebih parah dari pasangannya. Nah, jadi yang pertama, jangan membalas ketidaksetiaan dengan ketidaksetiaan juga. Sama seperti Tuhan, kan? Tuhan itu membalas ketidaksetiaan kita dengan apa? Dengan kesetiaan. Ya, jadi yang pertama, balaslah dengan kesetiaan. Percayalah bahwa ketika kita berjalan dalam kesetiaan, sekalipun pasangan kita tidak setia, itu akan membuka jalan untuk Tuhan bekerja. Ya, Tuhan itu butuh modal untuk bekerja atas keluarga. Tuhan kalau bekerja untuk suami, Tuhan butuh modal melihat bagaimana hidup sang istri. Demikian juga kalau Tuhan mau mengubah sang istri,
Tuhan akan lihat dulu bagaimana bagaimana keadaan sang suami. Apakah suaminya setia atau tidak. Jadi yang pertama adalah jangan balas ketidaksetiaan dengan ketidaksetiaan juga, tapi balaslah ketidaksetiaan dengan kesetiaan. Ya, ketidaksetiaan dengan balas dengan kesetiaan. Yang kedua, jangan pernah mengajarkan kepada anak-anak untuk membenci orang tuanya yang tidak setia. Tapi sebaliknya, ajaklah anak-anak mendoakan supaya Tuhan mengembalikan orang tuanya yang tidak setia itu kembali ke jalur yang kesetiaan. Ya. Jadi yang pertama, membalas dengan kesetiaan. Supaya engkau tidak menjadi sama sikapmu dan attitude-mu dengan dibanding pasangan yang tidak setia itu. Jangan rendahkan dirimu seperti dia. Yang kedua adalah doa. Lewat doa keluarga, doa bersama, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Masih ingat ya yang saya sampaikan, Immanuel, Tuhan beserta kita, itu Tuhan. Nama Tuhan itu pertama kali Tuhan nyatakan buat keluarga. Ya, jadi arti nama Immanuel adalah Tuhan beserta kita, bukan Tuhan beserta saya saja. Tapi Tuhan beserta keluarga, Tuhan beserta kita. Nah, kalau seseorang yang tersakiti karena ketidaksetiaan pasangannya, dia tidak membalas, tetapi malah mengajak anak-anaknya berdoa, memberkati orang tuanya yang tidak setia, di situ akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu akan dahsyat doa korporat itu. Karena keluarga adalah sebuah kekuatan. Ya, jadi seperti itu. Percayalah Tuhan akan jaga. Sekalipun pasangan kita sudah meninggalkan keluarganya sudah sekian tahun lamanya. Ya. Jadi kita tetap apakah istri atau suami itu tetap harus membuka hatinya untuk tetap setia, Kak? Iya, betul. Selama dia belum menikah lagi. Kecuali kalau dia sudah menikah lagi? Ya, kalau dia sudah menikah lagi, apalagi punya anak, dan dia nikahnya resmi secara negara juga, ya sudah. Artinya lepaskan dia. Lepaskan dia. Tapi ya tetap punya sikap setia. Artinya hati kita jangan benci. Wow. Jangan ajarkan kepada anak-anak juga benci. Jadi maksud saya, balaslah dengan kesetiaan itu. Kalau memang tidak mungkin dia bisa kembali lagi, karena dia sudah menikah, apalagi punya anak, ya setia itu artinya tidak membenci, tapi melepaskan pengampunan. Mantap. Dahsyat. Anak-anak juga harus diajari mengampuni. Itu Tuhan akan hadir betul. Tuhan akan nyatakan sesuatu. Wah, ini tajam, Kak, ya. Lebih dalam ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya masih menantikan teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan secara spesifik ya yang bisa ditanyakan. Kalau sungkan bertanya secara langsung bisa lewat chat ya, sehingga saya bisa membacakannya. Sambil menunggu pertanyaan yang dari teman-teman, saya mau bertanya gini, Kak, yang kedua. Kita tahu bahwa bertengkar suami istri itu tidak baik di depan anak-anak. Ya. Tidak baik di depan anak-anak. Tapi itu sering sekali terjadi, Kak. Masalah-masalah kecil kita bisa bertengkar, bisa jadi ribut besar di depan anak-anak. Nah, pertanyaannya bagaimana? Saya percaya Kak Suyono sama Kak Jessica juga pasti punya pengalaman ya ketika
pandangannya berselisih, konflik terjadi. Nah, bagaimana Kak Suyono mengelola komunikasi dengan pasangan, dengan Kak Jessica ketika terjadi kesalahpahaman, ya, sehingga tidak terjadi pertengkaran di depan anak-anak? Oke. Yang pertama, suami istri harus mengambil komitmen sama-sama. Komitmen, Kak, ya? Komitmen bahwa kalau kita bertengkar di depan anak-anak, itu pasti akan melukai mereka. Jadi, kalau kita tidak mau menjadi orang tua yang egois, kita harus saling mengingatkan ya. Kita komitmen nih. Kita bisa beda pendapat dan itu menjadi tanda petik ya rada ribut misalnya. Jangan di depan anak-anak. Karena itu akan melukai anak-anak. Ya, ambil komitmen bersama. Yang kedua adalah diingatkan. Ya. Ketika biasanya gini, yang namanya ribut itu kalau dua pihak itu saling mengambil peranan untuk ribut. Ya. Yang satu suaranya tinggi, yang satunya nggak terima juga tinggi. Akhirnya ribut. Nah, kalau itu terjadi, salah satu harus menjadi pengingat dengan dia menguasai diri ngalah. Ya. Artinya ketika nada ini nggak tinggi, ya dia jangan ikut-ikutan nada tinggi. Ya. Tapi dia akan dengan nada terendah, dengan nada biasa, dia akan meredakan suasana. Nah, ketika mengambil ada waktu yang terbaik, bicara berdua. Ya, harus ada penguasaan diri. Ya, kadang-kadang bisa salah satunya itu terlanjur emosi atau nah satunya lagi jangan menanggapi. Percayalah, anak-anak itu bisa melihat kok gitu. Ya, dan mereka akan respect. Oh, ternyata mama lagi nadanya tinggi, ternyata papa bisa menguasai diri. Atau sebaliknya, mereka lihat papanya emosional, mamanya nahan diri. Ya. Nah, masing-masing harus saling mengingatkan. Ya. Saya kadang-kadang kasih kode ke istri atau istri saya kasih kode ke saya. Untuk apa? Kita nanti bicara berdua. Ya. Karena beda pendapat itu itu sebuah keniscayaan gitu. Ya. Keluarga Kristen yang harmonis sekalipun kalau nggak ada beda pendapat pun tidak mungkin. Karena dua orang itu nggak akan sama sekalipun suami istri. Ya. Tetapi untuk jadi ribut besar, nah itu maksudnya. Kita harus punya penguasaan diri. Ya belajar. Ya. Jadi pertama komitmen. Komitmen, harus komitmen. Memang. Harus komitmen, dan kedua kode ketika ya saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan plus menguasai diri. Haleluya. Misalnya yang satu keceplosan, kelepasan, misalnya nadanya udah tinggi, yang satu kasih kode sambil nadanya tetap tenang. Karena ada komitmen itu. Iya, karena ada komitmen itu. Memang muaranya di komitmen, pokoknya ada modalnya di komitmen itu. Ya. Dan menurut saya komitmen itu harus terus-menerus diulangi. Kenapa? Karena kita ini gampang melupakan hal-hal baik dan gampang melupakan komitmen kita. Jadi mesti diingatkan. Ya, kemarin kita kayaknya kelepasan loh. Anak-anak ini bisa terluka. Yuk kita saling ingetin lagi ya, balik sama komitmen kita ya. Kalau kita ada beda pendapat, kita bicara berdua deh, jangan di depan anak-anak. Nah, tapi jangan nadanya ngomong mengingatkan gini, kamu sih kemarin gara-gara itu, nada kamu tinggi, lain kali jangan gitu. Ya itu namanya ngajak berantem lagi. Kak, itu kan kalau anak-anak masih kecil, Kak. Kalau anak-anak sudah dewasa bagaimana? Tuh, anak-anak sama saja, mau besar mau kecil, kita Tetap jangan anak. di depan anak-anak.
tetap tidak di depan anak-anak. Kalaupun mereka dewasa, tetap tidak di depan mereka juga, gitu. Ya. Tapi maksud saya bukan berarti tidak di depan anak-anak itu berarti boleh ribut besar loh. Maksud saya bukan itu loh ya. Maksud saya bukan itu. Ya. Makanya supaya kita bisa tidak sampai ribut besar, bagaimana? Yaitu menghadirkan Tuhan lewat gaya hidup setia, gaya hidup mengampuni. Oke, ini ada pertanyaan Kak. Ya. Ya, lewat WA. Kalau pasangan yang sudah ngomong pokoknya, nah itu bagaimana menghadapinya? Siapa ini yang tanya? Pak Aceh tuh Kak. Banyak kali saya lihat pasangan itu udah berantem, pokoknya ada selesai tuh nanti sudah Pak. Pengalaman. Kalau pokoknya itu kayaknya Tuhan sendiri pun juga angkat tangan ya. Ya, sama sebetulnya menghadapi sikap pokoknya atau kemudian tidak setia dan sebagainya, tetaplah menjadi pribadi yang menghadirkan kesetiaan dan pengampunan. Sama, rumusnya itu sebenarnya sama saja. Kalau kita menjadi teladan di dalam karakter-karakter ilahi itu, percayalah, itu akan membangun atmosfer yang berbeda di keluarga. Ya, dan ingat, atmosfer itu merubah orang. Ya. Contoh, orang tua yang suka ngomongnya itu kotor. Anak-anaknya itu pasti akan tumbuhnya itu juga ngomongnya kotor. Kenapa? Karena itu atmosfer. Tapi kalau ya, suami dan istri belajar untuk memberikan pengampunan, ya, itu akan menjadi atmosfer. Dan itu satu hari akan berubah. Ya. Dari yang pokoknya, ya, akhirnya tetap ngomongnya juga kata-katanya pokoknya, tapi hatinya sudah lebih lembut. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan seperti ini dari peserta. Selamat malam Pak. Untuk jadi pasangan yang saling mengampuni, ya, apakah harus selalu mengatakan maaf kepada pasangan saat ada argumen-argumen kecil terjadi, atau dibiarkan lewat saja dengan sendirinya bisa dianggap mengampuni? Ya, kata-kata maaf itu penting. Tetapi kalau kata maaf itu hanya lip service atau di bibir saja, itu justru akan melukai. Ya. Jadi maaf itu harus dengan ketulusan dan diikuti dengan perubahan. Makanya kita banyak mendengar istri atau suami yang ngomong begini, dia tuh mesti minta maaf tapi diulangi lagi, Pak. Ya, minta maaf untuk kesalahan yang sama tapi diulangi lagi. Nah, itu lama-lama membuat hati jadi tawar. Ya. Jadi bagaimana kalau tadi pertanyaannya kan berarti apakah perlu minta maaf? Loh, minta maaf itu memang penting, tetapi jauh lebih penting adalah sikap dan tindakan yang mengikuti permintaan maaf itu. Sesuai enggak, konsekuen enggak dengan permintaan maaf itu. Kalau minta maaf dengan mudah, tapi juga mudah untuk mengulangi kesalahan yang sama, yaitu berarti bukan minta maaf. Itu sebetulnya hanya supaya dimaklumi, supaya dibenarkan kalau dia berbuat kesalahan yang sama. Nah, seharusnya itu enggak boleh. Karena itu akan membuat pasangan jadi tawar hati. Ah, udahlah, dia juga pasti habis ini minta maaf lagi, tapi diulangi lagi. Udahlah, terserah kamu. Akhirnya hubungan jadi tawar. Ya, jadi perhatikan dengan baik bahwa kata-kata maaf itu harus betul-betul tulus dan diikuti dengan perubahan. Kalau belum diikuti dengan perubahan,
malah lebih baik jangan ngomong maaf. Karena perkataan maaf yang tidak tulus seperti itu justru akan melukai dan menyakiti. Ya. Jadi di balik kata maaf harus ada pertobatan dan perubahan. Merdeka. Mantap. Saya minta waktu sedikit lagi, Kak. Karena ini 4 tambah seru. Kak, bagaimana tadi kan Kakak bilang bahwa anak-anak Kakak berharap mereka bisa menemukan pasangan, ya, yang pria itu berharap bisa seperti Kakak sebagai seorang pemimpin di rumah tangga dan bisa memiliki ibu seperti Kak Jessica untuk pasangannya. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi suami yang penuh perhatian dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak. Menjadi suami yang penuh perhatian. Apakah suami itu harus gemar-gemulai, ngomongnya kadang-kadang kan, ya jujur saya orang Medan, kadang-kadang suara tidak maksudnya besar tapi terasa di anak-anak itu besar. Nah, bagaimana menjadi suami yang penuh perhatian dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak, Kak? Ya, perhatikan perkataan dengan spirit itu dua hal yang berbeda. Ya, orang bisa ngomongnya kalem, tenang, tapi spiritnya tuh menghakimi, menyerang. Ya. Orang bisa merasakan bagaimana orang ini sebetulnya di balik kata-kata yang tenang itu sebetulnya orangnya keras sekali, nggak mau ngalah, selalu merasa benar. Sebaliknya, ada orang yang kalau ngomong memang nadanya tinggi, sehingga orang memahaminya bahwa kalau orang ini ngomong ini keras, kasar, tapi spiritnya itu lembut, baik. Orang bisa merasakan. Kalau dia itu walaupun suaranya keras, tapi orangnya tulus. Dan kalau dia salah, dia gentle, minta maaf, dan dia betul-betul mau belajar berubah atas permintaan maafnya itu. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana menjadi suami dan istri yang itu betul-betul harus dari dalam. Itu spirit. Spirit itu sesuatu yang tidak kelihatan kasat mata, tapi bisa dirasakan. Ya. Seperti apa? Ya, tadi kesetiaan, pengampunan itu harus jadi gaya hidup. Ya, kalau pengampunan dan kesetiaan itu jadi gaya hidup tiap hari, engkau pasti suami yang penuh kasih sayang kepada istri dan anak-anak. Tetapi engkau bukan orang tua, ayah atau suami yang kompromi dengan ketidakbenaran. Anak-anak saya tahu persis kalau mereka melakukan hal yang tidak baik, saya akan tegas berkata, kamu berdoa, minta ampun sama Tuhan, dan kamu harus berubah. Saya kasih contoh bagaimana saya mengalami perubahan. Saya beri contoh bahwa bagaimana saya harus bertobat atas sikap-sikap saya yang tidak baik. Ya. Jadi, saya belajar seperti yang pria sejati ajarkan, lembut tapi tegas. Tegas tapi lembut. Tegas tanpa kelembutan itu jadi kasar, jadi brutal. Lembut tanpa ketegasan itu kompromistis. Ya, apa-apa nggak apa-apa. Oh, salah ya nggak apa-apa. Tuhan Maha Pengampun. Mau salah berapa kali pun selalu ada anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Itu nggak ada ketegasan. Ya, jadi tegas itu bukan kasar. Ya, jadi yang bertanya tadi, jangan pernah Anda membayangkan saya ini suami dan seorang ayah yang tidak tegas. Ya, saya belajar untuk lembut memang, tapi saya menyeimbangkan kelembutan itu dengan ketegasan. Anak-anak saya tahu persis ketika saya berbicara tentang kebenaran. Makanya kalau mereka itu selalu menjadi penguji saya ketika mereka datang di ibadah yang saya khotbah. Saudara tahu nggak bahwa khotbah yang paling sulit itu khotbah di depan istri dan anak-anak?
Kenapa? Karena mereka itu cerminnya kita. Kalau saya khotbah di depan jemaat 10.000, wah mereka bisa mengagumi Stefanus Siono di atas mimbar kayak malaikat. Yang dikatakan itu, wah luar biasa. Tapi kalau di situ ada istri dan anak-anak saya, merekalah yang akan meniup peluit yang mengatakan bahwa tadi yang Papa khotbahkan itu salah. Kenapa? Karena Papa cuma bisa khotbah, Papa tidak menjalani itu. Ngerti, saudara? Jadi, saya harus terus belajar tegas tapi lembut, lembut tapi tegas. Lewat apa? Lewat gaya hidup setia dan mengampuni. Ya, di situ pasti berlimpah kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Seperti yang tadi ditanyakan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah jadi suami dan ayah yang penuh dengan kasih sayang harus lemah gemulai? Salah besar. Ya. Saudara harus gentle. Gentle itu lembut. Tapi juga tegas. Tegas dalam kebenaran. Lembut untuk berlimpah dengan kasih sayang. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi kasih, menerima kelemahan dan mengangkatnya. Jadi gitu. Oke, terima kasih Kak Siono. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini pelajaran malam ini, ya, sharing malam ini itu saya percaya semua kita sangat diberkati, baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih belum berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga ini jadi satu cerminan, satu model ketika Anda masuk ke dalam satu pernikahan, bagaimana kita harus memiliki dua hal tadi. Pertama setia, ya, kedua pengampunan. Ya, jadi saya merencanakan dengan Kak Siono pengen untuk kita, ini kan yang tadi Kak Siono itu baru pembukaan saja dari bukunya Casaloma Marriage. Ya, baru pembukaan saja. Ya, ada 9 bab yang saya pengen kita bisa bedah. Sekali lagi, ada 9 bab dalam buku tersebut yang kita akan bedah setiap minggunya. Ya, tentunya ini pasti menarik. Ya, tapi kapan waktunya? Kak Siono boleh nggak tampilkan sekali bukunya, Kak? Nah, Bapak Ibu, buku Casaloma Marriage ini ya ada 9 bab, betul Kak Siono ya, 9 bab. Ya, ya. 9 bab dan kita akan bahas ya setiap minggunya 1 bab. Ya, 1 bab setiap minggunya. Nah, Bapak Ibu dapat miliki buku Casaloma Marriage ini yang bagi Bapak Ibu yang mau supaya kita bisa mengerti, kita baca dulu, buku ini, ya. Habis itu kita akan bahas. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin pesan, ya, boleh hubungi saya, ya, dengan biaya kurang lebih 80.000 Kak Siono ya. Ya. Nah, kurang lebih 80.000. Bapak Ibu saya sudah pesan sama Pak Suyono, dikirim dari Metanoia. Bagi Bapak Ibu yang mau, ya, mengikuti bedah buku ini, dapat menghubungi saya secara japri supaya saya bisa kirimkan ke Bapak Ibu dengan ongkos biaya ongkos cetaknya sekitar Rp80.000. Ya, saya berharap lewat di sini sekarang pernikahan yang sukses adalah sebuah proses perjalanan Casaloma Marriage. Ya, Casaloma itu adalah sebuah kota, Kak ya. Kastil. Istana, castle. Nah, itu indah sekali. Makanya penulisnya di sini Kak Suyono, dia pengen bagaimana setiap pernikahan kita bisa seperti kastil yang indah itu. Bagus sekali. Nah, makanya kita akan bedah buku ya bagi Bapak Ibu ya yang berminat untuk membeli buku tersebut dapat menghubungi saya. Saya cuma ada 20 limited edition. Ini cetakan ke-14 enggak salah tadi saya lihat. Ya, cetakan ke-14. Ya, cuma 20 buku saya pesan.
Tapi teman-teman yang di luar dari Jambi kota, dari provinsi Jambi, yang pengen dapat bisa beli buku tersebut di Metanoia. Ya, di Metanoia setempat. Di Bandung, di Bogor, di Jakarta itu bisa menghubungi Metanoia, dapat bisa beli buku tersebut di Metanoia. Nah, kapan kita mulainya? Di awal Oktober. Kita akan start ya bedah bukunya itu di awal Oktober di hari Kamis malam. Ya, hari Kamis malam kita akan bedah buku Kasaloma Merit setiap minggu by bab. Setiap bab kita akan bahas, akan ada diskusi, akan ada pertanyaan. Ya, saya harap ini bisa jadi satu momentum. Sekali lagi, bisa jadi momentum bagi keluarga Bapak Ibu untuk mengalami perubahan menjadi Kasaloma dalam pernikahan Bapak Ibu. Ya. Dan selama bulan September kita akan berpindah. Ya, selama bulan September ya online kita tidak lagi di Kamis malam tapi menjadi hari Minggu jam 11. Ya. Jadi mulai minggu depan kita akan off ya sepanjang bulan September dan kita akan alihkan ya ibadah seperti hari ini di hari Minggu jam 11 siang ya jam 11 siang di hari Minggu, dimulai dari hari Minggu ini dengan link dan Zoom yang sama. Sekali lagi ya, selama mulai dari minggu ini ya, minggu ini tanggal berapa ini ya? Sebentar saya lihat. Minggu ini tanggal 29. Ya, tanggal 29 kita akan mulai ibadah online jam 11. Jadi minggu depan Kamis dan sepanjang bulan September kita tidak ada pertemuan Zoom di hari Kamis, tapi kita ganti menjadi pertemuan Zoom di hari Minggu jam 11 siang. Ya, saya berharap pengumuman ini bisa semuanya bisa diikutin dan ini bisa jadi satu pengumuman yang baik kepada semua kita, apalagi hari-hari ini kita nggak bisa ruang ibadah masih di off ya. Jadi kita fokus di hari Minggu online jam 11 seperti Zoom seperti hari ini. Ya. Demikian dari saya pengumumannya. Harapan saya di hari Minggu jam 11 kita semuanya bisa ikutin kembali ibadah online dan pertemuan Kamis di minggu depan selama bulan September kita off dan kita akan mulai kembali di bulan Oktober ya minggu pertama tanggal 6 nggak salah ya untuk kita bedah buku Kasaloma Marriage. Jadi sepanjang bulan September ini buku sudah dalam perjalanan sebanyak 20 buku. Bagi teman-teman yang mau mengikuti bedah buku ini bisa menghubungi saya untuk membelinya seharga Rp80.000. Ya. Cocok, Kak? Oke. Saya izin interupsi, Helen. Ya. Saya untuk menyampaikan untuk Bapak Ibu semuanya, kalau ketika kita akan bedah buku nanti, saya betul-betul berharap yang ikut nanti pasangan. Ya, usahakan jangan hanya satu pihak, tapi dengan pasangannya, suami dan istri. Yang kedua yang perlu saya ingatkan adalah di buku ini saya menulis pernikahan yang sukses adalah sebuah proses perjalanan. Jadi ingat, pernikahan yang bahagia, yang sukses itu tidak pernah terjadi instan. Tidak pernah terjadi dalam secara otomatis hanya karena kita mendengarkan firman atau hanya karena kita menikah secara Kristen. Tetapi itu adalah sebuah proses pembelajaran. Itu sebabnya kalau bedah buku nanti membutuhkan waktu ya sampai 9 atau 10 kali pertemuan, itu sendiri adalah sebuah proses awal.
Kalau di situ saja Bapak Ibu nggak setia, nggak komitmen, bagaimana bisa setia dan komitmen menjalankan prinsip-prinsip yang nanti kita akan bedah dari buku Kasaloma Marriage ini. Jadi saya terus mendorong supaya yang pertama suami istri yang mengikuti, yang kedua belajar untuk mengikuti proses, konsisten dengan proses itu. Ya, karena tidak terjadi dalam waktu 1-2 bulan. Ya, mari kita terus belajar untuk hal itu. Kak, tapi mungkin ada pengecualian bagi pasangan yang sudah tidak bersama suaminya lagi, Kak. Oh iya. Kalau tidak ada pasangannya ya pasti. Jangan cari-cari pasangan orang lain. Dan yang bagi anak muda yang mau ikut, boleh kan, Kak? Boleh. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih single atau pasangannya sudah meninggalkan kita, ya sudah pergi jauh dari kita, nggak apa-apa. Ya, saya berharap lewat buku ini justru terjadi terobosan, terjadi mujizat buat pasangan-pasangan yang ikuti malam ini, ya, yang tadinya tidak setia, yang tadinya kurang bisa mengampuni, ya, yang tadinya tidak bisa mengalami surga di dalam keluarga. Saya berharap lewat kita bedah buku dari mulai bulan Oktober nanti, ya, saya berharap sekali ada satu terobosan dalam hidup pernikahan kita. Terakhir kata, saya mau sampaikan bahwa malam ini dari awal sampai akhir kita rekam. Jadi Bapak Ibu yang mau mendengar ulang, ya, nggak apa-apa, Grace. Ada pertanyaan, kalau beli buku Kasaloma Marriage yang bukan edisi terbaru nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi ini kan cetakan ke-14. Jadi kalau teman-teman sudah pernah baca atau sudah pernah punya, ya itu sama. Bapak Ibu bisa baca ulang karena kita akan bedah buku kan. Ya mungkin sebelumnya kan kita hanya baca sekilas lewat. Nah kita baca by bab supaya kita bisa ikutin waktu bedah buku, kita bisa betul-betul fokus per babnya. Gitu ya Kak Suyono ya? Ya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman yang mau dengar ulang sharing firman Tuhan dan pertanyaan-pertanyaan hari ini, sekali lagi Bapak Ibu bisa hubungi saya secara japri supaya saya bisa kirimkan link ini kepada semua kita yang membutuhkannya. Ya, sekali lagi hari ini apa yang kita dapatkan semuanya direkam, ya, direkam, dan Bapak Ibu yang membutuhkannya bisa menghubungi saya untuk saya kirimkan linknya kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa dengar ulang, ya, supaya lebih meresapin, ya, supaya ada lebih bisa diimplementasikan. Akhir kata yang saya mau sampaikan adalah kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan kami diberikan pencerahan yang luar biasa bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang setia. Engkau rindu, Tuhan kami juga dapat setia kepada pasangan kami, setia kepada keluarga kami Tuhan. Dan kedua Tuhan, Engkau rela mati Tuhan sekalipun kami masih berdosa. Ada pengampunan, ada ruang kesalahan, ruang pengampunan Tuhan yang kami harus biasakan dalam hidup pernikahan kami. Sekalipun anak-anak kami, pasangan kami mungkin belum seperti apa yang kami mau Tuhan. Ada pasangan-pasangan yang tidak setia Tuhan. Aku berdoa pada malam hari ini, biarlah dua prinsip ini Tuhan. Dua prinsip ini ya Allah, bahwa kesetiaan dan pengampunan lahir di dalam hidup keluarga kami masing-masing. Berkati Kak Suyono Tuhan yang akan persiapan untuk operasinya yang sampai hari ini belum terjadi. Biarlah lewat tangan dokter Tuhan Kau pulihkan kesehatan Kak Suyono, matanya khususnya Tuhan. Dan juga buat teman-teman yang hari-hari ini masih mengalami isolasi mandiri. Aku berdoa
Oleh bilur-bilur Yesus Tuhan, Dalam Engkau nama Yesus disembuhkan. sembuh. Dalam nama Yesus, Engkau mengalami kesembuhan. Engkau mengalami kesembuhan. Ya, Engkau mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus, setiap virus-virus COVID, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Allah Jehovah Rafa, Allah menyembuhkan hidupmu. Ketika engkau isolasi sendiri, engkau tidak sendirian. Karena Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Amin. Tuhan hadir di saat engkau ada dalam kesendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat diberkati malam ini ya Allah. Dan hari Minggu Tuhan jam 11, kami rindu berjumpa kembali dalam ibadah online. Kami berdoa supaya ibadah-ibadah yang kami lakukan semuanya memberikan solusi atas setiap kebutuhan kami. Karena Tuhan hadir dalam setiap ibadah online yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati Kak Suyono. Terima kasih Thank buat you. panahnya malam hari Tuhan ini. berkati ya untuk semuanya. Ya. Tuhan berkati. Ya. Bye, Thank you, Kak shalom. Yono. Thank you, Kak Yono.